diungkapkan sebagai tanggapan atas pewahyuan diri Allah. Allah itu menyatakan diri kepada kita, kita menanggap saya percaya kepada karena Engkau menciptakan saya, Engkau menghidupkan saya. Itu baru dikatakan beriman. Ya, orang bisa memiliki agama tetapi tidak memiliki. Orang bisa memiliki agama dan memiliki iman yang mendalam. Agama merupakan pengungkapan iman dalam arti yang luas. Dalam agama, iman mendapat bentuk yang khas yang memampukan orang beriman mengkomunikasikan imannya dengan orang lain, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Itu wujud nyata dari bicara tentang seorang haji ustadz diminta untuk mengajar agama Kristen, yang dikatakan dia menjelaskan katekisasi. Dia seorang Islam, dia bisa mengerti tentang katekisasi. Lalu dia katakan apa? Saya bisa menjelaskan agama Kristen, ya, dan juga teman saya bisa menjelaskan agama Islam. Walaupun saya dipakai dan saya mengajar, saya menjelaskan itu, orang yang bisa menjelaskan dan bisa bergaul masuk di dalam agama lain dan bisa komunikasi, karena orang itu betul dia beriman. Semakin saya beriman dari Islam, saya bisa menerima mereka yang lain, saya juga bisa mengajar. Nah, karena agama itu, kalau orang yang beragama saja itu dia tidak bisa menerima orang lain, dia tidak bisa dipakai oleh orang lain, apalagi agama lain. Dia bilang, saya katakan, kalau saya bisa masuk di gereja Kristen, saya bisa dipakai oleh orang-orang Kristen karena saya orang beriman. Semakin saya beriman kepada itu Nabi, kepada Allah yang mengajarkan melalui Nabi Muhammad, saya sebagai orang Islam yang sungguh-sungguh, saya bisa juga mengajar, ya, mengajar juga bisa bersama dengan para pendeta untuk membantu, karena saya orang beriman. Kalau orang tidak punya iman yang kuat, dia tidak bisa. Ya, kalau orang beriman itu dia memiliki iman yang teguh, tetapi memiliki pengetahuan yang luas. Itu benar. Ya. Kalau kita pemahaman itu sempit, kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ada yang Muslim, dia dipakai oleh gereja. Kamu datang ke sini karena kita bicara tentang hubungan antara umat beragama. Kita bicara tentang perkawinan secara Katolik, tetapi kita bagaimana keselamatan bagi umat manusia dan sebagainya. Maka dibutuhkan seorang yang juga orang Islam, tetapi iman tidak pernah bisa. Iman itu hubungan pribadi dengan Allah sebagai tanggapan atas wahyu Allah, menyerahkan diri, mengatakan kepada kita semua bahwa saya ini adalah Tuhanmu, Engkau lah yang saya ciptakan. Lalu kita ya Tuhan, aku percaya. Maka tidak kata aku percaya itu bukan kalau soal aku percaya, tetapi mau mengakui bahwa yang saya imani, yang saya akui hanya Allah. Itu yang dikatakan iman, hubungan pribadi antara satu dengan Allah, antara pribadi itu dengan Allah sebagai tanggapan, dan juga hubungan dengan sesama siapapun kalau orang beriman. Ya. Dikatakan untuk memahami lebih dalam tentang iman, maka kita harus juga memahami tentang wahyu, karena iman tidak dapat dipisahkan dari wahyu ilahi. Wahyu itu Allah memberikan diri kepada kita, ya. Dia menunjukkan dirinya kepada kita, tetapi dia tidak menunjukkan ini saya tidak, karena Allah itu tidak terbatas. Untuk mengimani Allah itu
yang berbicara langsung kepada manusia, yang berhubungan secara pribadi dengan manusia. Ya, yang dikatakan iman seperti itu. Maka dengan wahyu itu Allah yang tidak kelihatan. Dalam 1 Kolose surat Paulus pada zaman Kolose pasal ayat 15 dan 1 Timotius pasal ayat 17 dikatakan dari kelimpahan cinta kasihnya menyapa manusia sebagai sahabat-sahabatnya. Di dalam diri Yesus Allah menyatakan diri, kamulah sahabat-sahabatku jika kamu saling mencintai. Aku mencintai kamu, kamu mencintai satu sama lain. Saya berkorban untukmu demi cinta kepadamu. Kamu adalah sahabat-sahabat. Yesus katakan, saya berkorban demi cinta atas sahabat-sahabat. Dengan kata lain, Allah diperkenalkan adalah Allah yang baik, yang bijaksana, berkelimpahan cinta kasih. Jadi keinginan Allah mau bersahabat itu karena kebaikan, karena cinta, kebijaksanaan. Dialah Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus. Jadi isi pewahyuan adalah diri Allah sendiri dan rahasia kehendaknya. Ya. Yang dikatakan wahyu itu adalah Tuhan Allah sendiri yang memberikan dirinya kepada kita melalui siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus itu wujud Allah yang kelihatan dalam diri manusia. Supaya manusia mengerti, maka Yesus itu hadir sebagai pemenuhan pewahyuan Allah kepada manusia, janji Allah kepada manusia, cinta Allah kepada manusia. Yang bicara tentang Allah artinya cinta. Bicara tentang Allah itu artinya kebaikan. Dikatakan di mana ada cinta, di situ ada Allah. Kalau kita nyanyi bahasa cinta itu bahasa Allah, bahasa kebaikan. Maka bahasa cinta itu yang nyata itu adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri adalah cinta Allah kepada manusia. Allah turun ke bumi ini dalam wujud manusia Yesus itu supaya manusia merasakan bahwa oh, Allah itu ada dekat dengan kita. Cintanya sungguh luar biasa. Dia korbankan diri demi menyelamatkan manusia, umatnya atau sahabat-sahabatnya. Jika ada cinta kasih, hadirlah sini lagunya ya. Konsili Vatikan kedua mengatakan kepada Allah yang mewahyukan diri manusia harus menyatakan ketaatan iman. Dalam ketaatan iman tersebut manusia dengan bebas menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dengan kepenuhan akal budi, kehendak yang penuh kepada Allah pewahyu. P5 itu konstitusi. Untuk itu Allah mewahyukan diri, manusia harus taat kepada Allah. Taat kepada Allah dengan apa? Dengan beriman kepadanya. Ketaatan kita itu bukan taat bor-bor, tapi ketaatan iman. Orang beriman. Iman adalah ikatan pribadi manusia dengan Allah dan persetujuan secara rileks terhadap segala kebenaran yang diwahyukan Allah. Allah mewahyukan diri, saya dan engkau menjawab, oh benar Tuhan, saya percaya bahwa engkau adalah Allah. Ya, itu kan pengalaman batin, hubungan batin, ya, hubungan pribadi. Ya. Dan Allah itu mewahyukan diri kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Iman adalah sebuah sikap penyerahan diri manusia dalam pertemuan pribadi dengan Allah. Insinyur I. Suharyo PR itu yang sekarang itu Uskup Agung Jakarta, juga sebagai wakil dari Paus, ya, Duta Vatikan, bukan Duta Vatikan tapi wakil dari Paus itu
untuk Indonesia. Karena penasihat Paus itu melakukan itu, melaksanakan, mewujud nyatakan, itu melakukan. Kalau engkau bilang beriman tapi engkau tidak pernah pergi berdoa kemana? Kau beriman tidak pernah bertemu dengan Tuhan secara pribadi bagaimana? Beriman tapi kau tidak pernah membaca kitab suci dan mengerti dan melaksanakan, itu tidak bisa. Beriman harus begitu. Penyerahan diri secara total muncul berdasarkan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberi dan melakukan yang terbaik bagi manusia, bagi diri sendiri dan bagi sesama. Yang dikehendaki Allah semata-mata kebahagiaan dan keselamatan manusia. Tuhan Allah tidak menghendaki orang itu menderita, tapi manusia itu yang kadang-kadang buat menderita sendiri oleh kelemahan dan kerapuan dia, karena dia tidak mau menyerahkan diri pada Tuhan. Yang berikut, sikap penyerahan diri secara total memungkinkan manusia tidak tawar-menawar, apalagi memaksa kehendak sendiri, tidak ragu-ragu. Kalau kita mau beriman kepada Allah itu, sikap iman itu harus total. Total itu 100%. Misalnya setengah saja begini, tidak. Saya mau percaya, saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya itu lagi. Ragu-ragu itu bukan total, itu bukan iman yang sesungguhnya. Orang dapat disebut betul beriman bila ia sungguh menghayati dan wujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Sebab iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan itulah iman menjadi sempurna. Manusia dibenarkan oleh perbuatannya, bukan hanya karena iman. Ya, Yakobus mengatakan demikian. Surat Rasul Yakobus bab 2 ayat 15 sampai 20. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kau bilang, saya kan percaya pada Tuhan Yesus, tapi engkau tidak melaksanakannya. Satu, kamu tidak pernah baca kitab suci, ya? Tidak pernah berdoa yang sungguh. Setelah berdoa hadis itu, engkau juga tidak pernah membantu orang, ya? Memperhatikan orang tapi hitung-hitung. Itu iman tanpa perbuatan. Biar kau beriman sampai keliling dunia, tetapi kau lihat orang mati kelaparan itu engkau tidak pernah perhatiannya, tidak bisa. Maka di dalam gereja pada umumnya dan gereja Katolik pada khususnya itu sebagai wujud nyata atas iman pada Kristus, perbuatan nyata itu gereja membangun sekolah Katolik dunia itu wujud nyata dari iman secara bersama, iman Katolik. Ya. Di mana ada sekolah Katolik, di situ ada banyak orang yang diselamatkan. Ya, karena kalau di sekolah Katolik manapun itu dia punya fasilitas itu semua mewah, disiapkan ya. Lalu dia punya pembayaran uang sekolah, kecuali macam PRF punya itu karena biar begini, karena kita berhubungan dengan orang miskin, ya, berhubungan dengan orang yang tidak bisa mengerti. Jadi pada umumnya sekolah Katolik itu Atma Jaya Kupang lah, Atma Jaya di Jakarta kah, di Bandung, di Solo, di mana saja itu di Jawa, itu sekolah Katolik. Sekolah Katolik itu dia dengan UI sama supaya mereka itu biar mau tamat untuk jadi guru matematika, tapi kau tetap menjadi guru agama untuk menyelamatkan. Lalu sekolah Katolik itu bukan hanya sekolah bergengsi, tapi karena itu di setiap sekolah Katolik itu diajarkan untuk perbuatan cinta kasih wujud nyata. Di sekolah Katolik diajarkan untuk perubahan sikap, watak dan sikap manusia harus dibentuk. Maka di mana ada sekolah Katolik
Itu mulai dari pintu itu guru-guru sudah siapkan untuk anak satu persatu memberi salam. Itu dari dulu. Tidak ada bilang anak-anak itu masuk seperti orang liar. Tidak ada. Pulang dan pergi memberi salam. Masuk dan keluar sekolah beri salam. Itu berwujudan nyata untuk menyelamatkan manusia. Pembentukan bakat pribadi manusia, pembentukan iman. Dan itu hanya ada di sekolah Katolik. Ya, sekolah Katolik itu tidak main-main. Perguruan tinggi yang terkenal Atmajaya Jakarta itu menampung semua paling banyak orang Muslim, karena Jakarta kota-kota besar itu paling banyak orang Muslim. Orang Katolik sendiri itu karena dia tidak asrama dan sebagainya itu ada dia punya cara-cara untuk membantu untuk menyelamatkan. Kalau dihitung itu bukan kolektif itu untuk kasih pastor makan minum, tidak ada. Kemarin suster pergi menghadap polisi itu, lalu ada satu orang yang pergi bawa lagi itu polisi pergi ke suster pergi sana. Aduh, saya ini orang timur, saya ini percaya kami ini apa ada itu apa perpuluhan. Terus saya bilang, kami tidak dikenal, kami tidak kenal perpuluhan. Kami kenal itu kolektif. Kolektif itu kami punya itu tidak paksa bilang kau harus 100.000, tidak ada. Umat memberikan dengan ikhlas. Dan hasil dari kolektif itu dihitung oleh bendahara, dan itu bukan kasih makan pastor, bukan kasih gaji suster, pastor. Lalu suster bilang, itu perpuluhan itu kasih makan pendeta, punya istri anak. Kami punya kolektif di dalam gereja Katolik. Tidak ada kolektif kasih makan pastor, tidak ada. Kolektif untuk menyelamatkan umat dan gereja pada umumnya. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan pelayanan umat itu kolektif. Bukan kolektif sebagai istilah di dalam kitab suci itu perpuluhan. Perpuluhan atau kolektif itu bukan untuk kasih begini-begini, tidak ada tuntutan seperti itu. Karena gereja harus mewujud menyatakan imannya untuk melayani. Ya, untuk melayani. Bukan di dalam gereja dia mau cari uang untuk supaya dia perkaya diri, tidak. Kalau dia cari dana itu hanya untuk kepentingan gereja dan umatnya. Bangun gereja itu dia harus dimintakan itu untuk kepentingan bersama. Begitu. Tapi itu semua cara-cara untuk mewujud nyatakan iman secara gereja nih, secara bersama, iman bersama. Tapi di dalam pribadi setiap anggota gereja itu sendiri. Maka dalam lingkungan itu ada. Kita persembahan kolektif nanti kirim ke pastor, ke paroki sana, tapi sebagian sini misalnya ada umat yang sakit, itu bendahara KUB ini, Bapak RT punya istri itu, dia keluarkan uang karena keputusan bersama kita beli berapa, pergi uang transport berapa, beli buah untuk umat yang sakit itu berapa dan sebagian kebutuhan dibawa. Itu dari kolektif yang ada. Itu wujud nyata dari iman. Contoh, ya, maka iman itu diwujud nyatakan dalam perbuatan. Maka kemarin di SD itu saya suruh buat drama Natal. Drama Natal itu 3 raja yang budiman itu dari timur, mereka membawa kotaknya masing-masing, membawa persembahan kepada kanak-kanak Yesus. Kotak masing-masing itu, persembahan itu maksudnya apa? Setiap anak dilatih main drama, habis itu dia membawa persembahan pada kanak-kanak Yesus. Dengan apa? Yang ada pada mereka, pinsi, karena itu mereka akan mempersembahkan pada anak-anak. Anak-anak berarti yang ada pada mereka adalah pensil, runcing, ya, itu yang penghapus, itu yang mereka punya. Lalu mereka bungkus bagus-bagus, mereka persembahkan itu dan mereka katakan, ini Tuhan. Mereka omong langsung, yang ada pada saya adalah ini. Semoga Tuhan menerima, saya memberikan dengan ikhlas. Kenapa? Itu dilatih supaya anak tahu wujud nyatanya iman anak itu harus dengan seperti itu. Nanti setelah dipersembahkan,
Mereka itu dijelaskan, ini kami akan serahkan kepada Yesus yang nyata tadi. Tahun lalu semua kita mendapatkannya, karena itu ini satu lembaga mendapatkannya, lalu dibagi-bagi semua itu. Ya, itu dilatih di setiap gereja, di setiap paroki di seluruh dunia ini. Anak-anak itu kalau misal anak-anak pada hari Natal itu hari Minggu biasanya mereka membawa kadonya masing-masing ke depan kanak-kanak Yesus. Nanti setelah itu mereka juga ramai-ramai pergi membawa kepada panti-panti asuhan, ya, kepada anak-anak di mana ada orang-orang kecil-kecil, yang anak kecil, anak dilatih diajar demikian. Itu sebuah jemaat yang kecil yang diajarkan supaya anak tahu bahwa iman kita akan Kristus adalah iman tentang kebaikan, iman tentang kasih nyata. Dan kalau orang masih komentar itu berarti dia belum mengerti tentang wujud nyata iman itu. Maka orang kalau misalnya pelayanan, memberi perhatian kepada petugas-petugas gereja, mereka masih ngomel, itu berarti orang belum beriman pada Kristus yang benar. Karena dia tidak bisa mewujud nyatakan iman. Itu contoh-contoh nyata yang saya sampaikan ini supaya kamu pun mengerti tentang iman itu diwujud nyatakan dalam perbuatan kita. Ya. Secara gereja ini itu yang saya sudah jelaskan melalui sekolah, asrama-asrama, panti-panti. Karena itu dari dulu itu gereja itu sudah dirikan panti dan sekolah. Itu nomor satu, karena sekolah itu gereja bisa mewartakan Kristus kepada semua bangsa manusia. Karena sekolah itu menerima semua orang, tidak menerima hanya orang Katolik, tidak. Sekolah itu mendidik semua orang. Tetapi nuansanya di dalam sekolah itu adalah semangat iman akan Kristus, cinta kasih Kristus. Itu diterimakan oleh setiap orang yang masuk di dalam. Maka setelah dia tamat di situ, walaupun dia Islam dan sebagainya, tetapi dia mewartakan kebaikan Allah, cinta Allah pada sesama. Dia akan bercerita. Tadi suster pulang, tadi malam suster cerita, suster, kami itu suster ini ada suster baru sudah ada, dan kami sampai di sana itu kami bertemu dengan di Bukit Sion itu, ternyata itu ada masjid. Itu orang-orang Muslim. Sekarang kami lewat tuh, mereka bilang, aduh ibu suster, selamat datang. Bayangkan, itu orang Islam sebatik. Lalu suster kata, ya memang orang Islam sebatik itu dengan suster-suster mereka, dan mereka sudah kenal karena bagaimana mereka punya wujud nyata cinta kasih mereka itu di sana lain. Ya. Mereka itu suster lewat, mereka ibu suster, selamat datang dan sebagainya, begitu. Beda. Kenapa? Karena kesaksian di sana itu sudah jelas, umat juga sudah jelas kerjasama dan sebagainya antara mereka. Oke, itu soal bagaimana kita beriman kepada Allah. Kalau kita beriman berarti kita menanggapinya. Menanggapi apa yang disampaikan Allah kepada kita. Allah mengatakan, saya ini yang menyelamatkan kamu. Saya inilah yang menciptakan kamu. Kamu menanggapinya dengan saya percaya kepadamu Tuhan. Saya menyerahkan diri kepadamu Tuhan. Perbuatan nyata itu dibuat ada 5, bukan 1 saja. Tugas yang akan saya lakukan. Wujud nyata imanmu yang harus kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu ada 5. 5 itu tidak usah kau cari tahu. Sekarang setelah saya jelaskan ini, saya mau buat apa itu sebagai wujud nyata. Wujud nyata itu pertama dalam doa, ya, di dalam ibadat, di dalam kenyataan. Di luar doa, ya, di luar ruang doa dan di dalam ruang doa. Di dalam doa itu ya kita
mengungkapkan, Tuhan saya percaya kepadamu, saya berdoa dengan sungguh, saya baca kitab suci sungguh-sungguh supaya saya kuat. Itu di dalam ruang doa. Tapi setelah keluar dari ruang doa, kau mendengarkan dan engkau sudah menanggapi pernyataan diri Allah kepadamu, kau dulu sudah diselamatkan, dikuatkan, keluar, kau sudah, oh sekarang saya harus buat apa? Dan itu harus ditulis supaya kau buat itu betul-betul hasilnya nyata. Orangnya siapa? Apa saja yang kau buat itu saja. Tulisnya selesai. Kerjakan tugasmu yang pertama. Kerjakan tugas puisi yang kemarin. Sudah itu menghadap saya. Kalau tidak, cari guru lain. Yang di rumah-rumah juga buat pekerjaan itu. Tidak usah dapat nilai nanti. Ya, bagi yang ada di rumah, kerjakan tugas puisi itu harus jadi. Tidak usah panjang, supaya bisa menanggapi dan bisa mengerti apa yang sudah kamu pelajari. Tugas yang kedua itu harus jelas dan nanti minggu depan kita cek apakah kamu sudah jalan atau belum. Nanti mau dekat ujian itu, engkau adalah tempat bertemu untuk saling memberi dukungan. menyelesaikan tugas Engkau adalah tempat untuk saling menanggung yang beban. pertama Bergantung tangan. yang diberikan. Aduh, bersih-bersih. Bergandeng tangan untuk sebuah pelayanan Ini harus dan menjadi tempat untuk menanggung. untuk itu disiapkan baik. Saya sudah siapkan buku penilaian Gereja. untuk anak yang serius dan menyelesaikannya dengan bagus. Tidak siap. Gereja. Sudah. Gereja. Itu silakan. Kalau tidak dapat nilai. Engkau adalah tempat bertemu untuk saling memberi. Silakan. Tempat selalu dekat pada Tuhan. Engkau bagaikan istana yang indah. Menjadi tempat naungan Roh Kudus.